7 tanda kamu telah sembuh dari penyakit mental kamu. Banyak dari kita yang akhir-akhir ini mencari yang namanya healing atau penyembuhan. Penyembuhan bukan secara fisik, namun secara batin, secara jiwa, secara mental. Dan banyak juga teman-teman yang membantu orang-orang yang membutuhkan, yaitu para terapis, para healer yang bergerak dalam dunia pengembangan diri. Nah, ini adalah 7 tanda yang menandakan kamu sudah pulih, sudah sembuh dari apa yang selama ini kamu rasakan. Yang pertama adalah kamu menyadari emosi dan pemicunya. Jadi ketika kamu ada trigger emosi dari luar, kamu mulai sadar bahwa pemicunya adalah dari dirimu sendiri, bukan dari hal-hal yang di luar. Ketika pemicu yang ada di dalam ini sudah dibereskan, sudah dirilis, maka ketika ada sesuatu yang dari luar, kamu biasa saja. Contoh, ketika orang marah, maka kamu akan biasanya marah balik. Tapi ketika pemicunya ini sudah dirilis atau dilepaskan, kamu akan lebih bisa memaklumi, lebih bisa memaafkan, menerima orang-orang yang seperti itu. Karena kamu menyadari bahwa orang marah itu karena dia sedang bermasalah dengan dirinya sendiri. Dengan syarat kamu tidak membuat dia marah atau tidak menyakitinya. Kalau misalnya dia tiba-tiba marah, tiba-tiba nggak suka sama kamu, nah itu adalah karena dia bermasalah dengan dirinya sendiri. Ketika kamu bisa memahami dan memaklumi apa yang dia lakukan, maka kamu tandanya sudah lebih baik dari yang dulu. Yang kedua, mulai berhenti dengan pikiran-pikiran yang mengatakan bagaimana jika. Jadi misalnya nih, kamu mau melakukan sesuatu, terus tiba-tiba ada pikiran-pikiran yang ngerecokin. Gimana kalau ini? Gimana kalau seperti ini? Bagaimana jika seperti itu? Jadi banyak sekali pertimbangan, banyak sekali hal-hal yang kamu pikirkan untuk melangkah maju, untuk mencapai tujuan hidupmu. Ketika kamu saja terhalang oleh pikiranmu sendiri, itu tandanya secara mentalitas, secara jiwa kamu belum benar-benar beres. Tapi ketika pikiranmu sudah mulai surut, sudah mulai tidak ada lagi pikiran-pikiran yang mengganggu, itu tandanya kamu sudah lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga, tidak berusaha mengubah orang lain. Kebanyakan dari kita itu berusaha untuk membuat orang lain berubah. Padahal orang tersebut saja tidak niat untuk berubah, tidak ada kesadaran untuk berubah. Tapi kita sibuk mencari cara bagaimana supaya orang itu berubah. Kita tidak pernah melihat diri kita sendiri. Kita tidak pernah melihat atau bercermin pada diri sendiri. Apakah kita sudah berubah lebih baik atau belum? Orang-orang yang selalu berusaha mengubah orang lain itu adalah orang-orang yang selalu berpikir keluar. Tapi orang-orang yang merasa dirinya butuh untuk memperbaiki dirinya, butuh untuk ditingkatkan kapasitas dirinya, kualitas dirinya, itu adalah orang-orang yang selalu melihat ke dalam diri. Nah, orang-orang yang selalu melihat ke dalam dirinya ini biasanya adalah orang-orang yang secara kebijaksanaannya bagus, lebih rendah hati, lebih bisa memaklumi segala sesuatu dibandingkan dengan orang-orang yang dia selalu melihatnya keluar. Analogi simpelnya adalah ketika misalnya kamu melihat kursi yang terbalik, kamu biasanya akan berusaha untuk mengubah kursi itu, membenarkan kursi itu, padahal nyatanya kursi itu tidak menyakitimu. Kursi itu ya baik-baik saja, hanya karena sepertinya itu tidak sesuai dengan pemikiranmu, tidak sesuai dengan konsep yang ada di kepalamu bahwa kursi itu harusnya tegap, bukannya kebalik, maka kamu berusaha untuk mengubahnya. Begitupun dengan orang lain. Orang itu misalnya sebenarnya baik-baik saja, orang itu sebenarnya ya aman-aman saja, tapi karena menurutmu itu tidak beres, menurutmu itu aneh, kamu berusaha untuk mengubah orang itu. Ya, tidak apa-apa ketika memang kesadaranmu masih di situ. Yang keempat, mulai merasakan kebahagiaan dari dalam dirimu. Kamu menyadari bahwa kebahagiaan yang kamu rasakan bukan dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Ketika kamu bisa merasakan kebahagiaan tanpa syarat, tanpa apapun kamu tiba-tiba bisa bahagia, maka kamu sudah jauh lebih baik dari yang dulu. Jarang sekali orang bisa merasa bahagia tanpa ada pemicunya.
Kebanyakan kita bahagia atau ngerasa senang karena ada pemicunya, misalnya dapat gaji, kenaikan gaji, misalnya dapat pekerjaan, dapat pasangan, dapat rezeki, nomplok. Kita baru bahagia, kita baru senang. Jarang sekali orang tidak mendapatkan apapun, orang juga tidak berpikir apapun, tahu-tahu dia bahagia. Nah, hal itu sebenarnya bisa dicapai ketika kamu berada di kondisi yang sangat rileks sekali. Karena di kondisi yang sangat rileks itu kondisi yang dimana secara pikiranmu itu mulai surut, batinmu mulai tenang, mulai jernih, maka kebahagiaan akan kamu rasakan. Karena ketika kamu berada di situ, kamu akan mencapai yang namanya kekosongan. Ketika kamu kosong di dalam, maka kamu berisi di luar. Tapi ketika kamu berisi di dalam, maka kamu kosong di luar. Banyak orang yang pada saat misalnya dia secara perasaannya penuh, dia nggak bahagia. Tapi meskipun uangnya banyak, ini kan isi uang itu, atau materi yang di luar, itu kan isi. Tapi batinnya itu merasa bahwa kosong. Padahal kosong yang dia rasakan adalah penuh tadi. Beda halnya ketika orang merasakan kosong di dalam karena bahagia, karena ngerasa lega. Ketika ada materi secara yang di luar, dia akan lebih bisa bersyukur. Itulah kenapa ketika kita bisa memahami bahwa kosong adalah isi, isi adalah kosong, kita akan lebih bisa enjoy dalam menjalani hidup ini. Kemudian yang kelima, kamu menyadari dan sadar sepenuhnya bahwa kamu tidak mengambil tanggung jawab orang lain. Jadi yang menjadi tanggung jawab orang lain ya biarin aja, itu tanggung jawab dia. Kamu tidak usah ikut campur tanggung jawabnya. Kamu mengambil tanggung jawabmu sendiri. Kecuali memang orang itu meminta bantuan ke kamu. Kalau orang itu tidak meminta bantuan ke kamu, tidak minta tolong ke kamu, ya jangan mengambil tanggung jawab orang tersebut. Kalau dilemparkan tanggung jawabnya ke kita gimana? Ya nggak usah ditangkap. Biarkan saja. Salah sendiri ditangkap, akhirnya ya sudah kan menjadi tanggung jawabmu. Kalau udah seperti itu gimana? Ya selesaikan. Karena kamu sudah memegang tanggung jawab orang lain. Jadi yang paling penting adalah tidak memegang atau tidak memikul tanggung jawab orang lain. Kemudian yang keenam, tidak ragu meminta bantuan profesional. Maksudnya adalah ketika misalnya nih kamu butuh pengembangan diri, kamu butuh untuk menata dirimu menjadi lebih baik lagi, kamu tidak ragu untuk mencari seorang guru secara fisik. Kebanyakan kita sok-sokan mencari guru yang tidak terlihat gitu ya, yang gaib, yang disebutnya diri sejati, guru sejati dan lain sebagainya. Padahal pengalamannya sendiri saja tidak pernah dipelajari, tapi udah pengen mencari guru sejati. Padahal guru sejati yang sangat sejatinya guru adalah pengalamannya sendiri itu. Tapi pengalamannya saja tidak pernah dia sadari, tidak pernah diamati, tidak pernah maknai, sehingga apa? Pengalaman itu ya berlalu begitu saja. Pengalaman itu tidak berkesan bagi dirinya. Ketika tidak berkesan dan tidak ada maknanya di situ, maka kita tidak akan pernah belajar dari pengalaman diri sendiri. Ketika seseorang saja tidak pernah belajar dari pengalaman hidupnya, ya bagaimana mungkin kamu akan menemukan diri sejatimu? Itulah kenapa pentingnya peranan guru secara fisik, karena guru secara fisik itu akan membimbingmu untuk bertemu dengan guru sejatimu itu tadi. Dengan begitu, kamu bisa belajar dari pengalaman hidupmu, kamu bisa lebih peka dalam mendengarkan intuisimu, karena itulah guru sejatimu. Yang ketujuh, kamu memahami bahwa penyembuhan itu bersifat non-linier. Apa itu maksudnya? Jadi penyembuhan itu bukanlah garis lurus. Artinya misalnya kamu ke tempat healing gitu ya, minta disembuhkan, minta diterapi sama seseorang, terus kamu mengira bahwa dengan sekali kamu healing udah langsung sembuh. No, gak semudah itu. Proses healing yang benar adalah dia seperti zigzag, naik turun. Ketika kamu menyadari bahwa proses healing itu naik turun, kamu akan lebih bisa menerima kemungkinan apa yang terjadi dalam hidupmu. Karena kamu tidak berekspektasi bahwa habis dari sini kehidupanku udah meningkat lebih baik. Bukan begitu. Jadi ketika kamu misalnya terapi nih atau belajar pada seseorang untuk memulihkan dirimu secara jiwa, maka kamu akan mengalami peningkatan. Ketika peningkatan ini mulai direcokin oleh pengalaman masa lalu, oleh pikiranmu sendiri, kamu biasanya akan turun. Nah, ketika kamu turun dan kamu secara kesadaran itu mulai menyadari lagi bahwa ini salah,
maka kamu akan balik lagi meningkat. Begitu seterusnya. Tapi kalau kita tarik garis lurus, kamu sebenarnya sedang mengalami peningkatan. Hanya saja peningkatannya naik turun seperti itu. Nah, ketika kamu memahami bahwa kita dalam menyembuhkan diri sendiri itu caranya seperti itu, maka apapun peristiwa yang hadir dalam hidup kita, kita akan menerimanya dengan sukacita. Kita tidak lagi ngomel-ngomel, kita tidak lagi menyalahkan, karena semua yang terjadi adalah tanggung jawab diri sendiri. Oke, mungkin begitu saja yang bisa aku sampaikan. Dan kalau kamu pengen belajar lebih mendalam tentang pemulihan diri, pemulihan jiwamu, melepaskan segala mental block, luka batin, dan apapun yang kamu rasakan tidak mengenakan, kamu bisa klik link yang ada di deskripsi Private Coaching Fitness Reduction. Sampai ketemu di video berikutnya. Peace.